Pemirsa, pasca bebas, Amar Zoni kembali menjadi sorotan publik terkait rumah tangganya dengan Irish Bella. Rumah tangga Amar dan Irish tengah diterpa isu kurang menyenangkan. Kabarnya rumah tangga keduanya terancam kandas lantaran Amar terjerat kasus narkoba. Terlebih usai bebas dari penjara, Amar dan Irish dikabarkan pisah rumah. Amar memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya lantaran sang ayahanda tengah terbaring sakit. Bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang terbaring lemah. Lalu saya temui istri saya. Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Kecurigaan publik soal keretakan rumah tangga keduanya bermula dari Irish yang tak pernah menjenguk sang suami di penjara maupun hadir di sidang. Saat Amar keluar penjara pun tersiar keduanya dikabarkan akan bercerai. Bahkan tersiar surat gugatan cerai sudah diajukan. Tim Gospot mencoba konfirmasi pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun pihak Pengadilan Agama mengatakan bahwa tidak ada nama Irish Bella maupun Amar Zoni yang terdaftar. Sampai detik ini, sampai hari ini jam berapa? 14:10 tanggal 12 Oktober 2023. Setelah kami telusuri di sistem informasi penelusuran perkara, itu tidak ditemukan nama tersebut. Jadi tidak ada nama tersebut. Sementara itu, Amar juga telah buka suara terkait isu keretakan rumah tangganya. Amar mengaku hubungannya dengan Irish masih baik-baik saja. Namun benarkah Amar sempat minder pada Irish pasca keluar penjara? Benarkah Amar merasa sudah sangat membuat kecewa istrinya tersebut? Saya pikir mungkin saya minder atau saya takut tidak dipercaya. Kalau ditanya apa yang mau saya lakukan yang sebaik-baiknya aja. Kalau untuk sampai saat ini sih alhamdulillah hubungan saya masih insya Allah baik. Dalam tanda kutip tentu saya harus berusaha jelas. Saya sudah mengecewakan bukan cuman fans. Saya mengecewakan istri saya yang mana dia pun juga mempunyai nilai, mempunyai nama di dalam dunia entertainment. Dan saya merusak. Dan saya punya anak-anak, tentu stigma masyarakat melihat. Jadi kalau dikatakan cerai atau tidak ada segala macamnya, tentu saya harus berusaha lebih untuk meyakinkan mereka semua dengan tindakan saya. Tak dipungkiri, Amar melihat Irish sebagai sosok wanita yang sangat kuat ketika menghadapi permasalahan. Terlebih ia membuat kesalahan besar, yakni 2 kali terjerat kasus hukum dan karena narkoba. Melihat Irish begitu kuat, hal itu pula yang membuat Amar semakin mencintai Irish. Terlebih Amar melihat Irish yang kini sudah hijrah. Sebagai suami, tak dipungkiri Amar merasa malu. Lantas benarkah usai bebas saat ini, Amar tengah melakukan usaha gencar untuk memantaskan diri kembali bersama sang istri dan mempertahankan rumah tangganya yang dikabarkan retak. Di luar dari saya sebagai suaminya, saya pikir Irish Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar. Dengan kejadian seperti ini, dia tidak sama sekali gentar. Itu yang makanya menyebabkan saya jatuh cinta sama dia. Jadi kalau saya lihat bagaimana pandangan saya melihat Irish, apalagi sekarang keteguhan hatinya untuk hijrah, saya pun merasa malu gitu untuk bisa memantaskan diri bersamanya. Jadi kalau saat ini yang akan saya lakukan adalah berusaha untuk memantaskan diri kembali bersama Irish Bella.
Di lain tempat, pernikahan singkat selebgram Hana Hanifah juga menuai sorotan publik. Baru sebulan menikah, Hana yang akan menggugat cerai suaminya Randy lantaran dugaan perselingkuhan. Banyak yang menyorot Hana menikah settingan atau kawin kontrak. Terkait hal tersebut, Hana didampingi ibu dan kuasa hukumnya pun buka suara. Kalau misalkan settingan atau kawin kontrak, mana ada buku nikahnya? Ini jelas loh, udah terdaftar di KUA gitu, ya kan? Mungkin orang-orang mengiranya settingan karena mungkin sebulan menjalankan hubungan sebulan aja kali ya, jadi mungkin dikira settingan. Ya, ini bener loh, ini bukti loh. Sorry ya, aku anti settingan dari dulu, nggak pernah aku mau settingan, diajak settingan aja aku nggak pernah mau. Apalagi nikah, aduh nggak deh, settingan nikah gitu lah, sama aja menjatuhkan harga diri aku kan sebagai wanita ya. Berawal dari mereka ini melakukan ibadah umrah ke Mekah. Berawal dari situ mulailah Hana dengan suaminya ini hubungannya tidak baik. Saat umroh bersama-sama, ada mamahnya, ada Hana di situ. Mamahnya ini sakit. Saat mamahnya ini sakit, suaminya ini tidak suka untuk maksudnya Hana merawat mamahnya ini, suaminya tidak suka. Itu asal mulanya. Sehingga sepulangnya dari umroh di bandara dia pergi. Pulangnya tidak bareng. Artinya apa? Meninggalkan Hana dengan keluarganya. Alasan salah satunya juga adalah ada dugaan perselingkuhan yang buktinya nanti kita hanya bisa menyampaikan di pengadilan. Dengan tegas, Hana mengurai fakta bahwa pernikahannya dengan Randy bukanlah settingan. Terlebih dirinya punya buku nikah dan dokumentasi saat menikah 8 September 2023 lalu. Hana menggugat cerai suaminya dengan dugaan sang suami berselingkuh dengan mantan kekasihnya. Dalam waktu dekat, Hana akan menggugat cerai Randy ke Pengadilan Agama Bogor Kota. Hana mengurai kekecewaan lantaran keputusan cerai yang dibuatnya membuat sang suami meminta mas kawin dan seserahan untuk dikembalikan. Ya maksudnya gimana ya, dia juga seharusnya tahu diri lah. Maksudnya dia juga selama ini tinggal di rumah aku, apa pernah aku ungkit-ungkit, apa pernah aku ini kan, enggak kan. Ini bagian mas kawin diminta kayak apaan sih? Itu dan nominal juga nggak seberapa ya, kalau misalkan mau diambil ambil aja, aku juga nggak ngerasa rugi. Perselingkuhan rupanya bukan satu-satunya yang menjadi alasan Hana menggugat cerai Randy. Ada beberapa keburukan yang baru diketahui Hana setelah serumah dengan Randy. Diungkap Hana, Randy rupanya punya kebiasaan buruk yang suka mengancam. Terlebih jika keduanya tengah cekcok. Tak hanya mengancam, kata-kata kasar pun kerap terucap dari mulut Randy ke Hana. Lantas benarkah Hana juga akan mengambil jalur hukum jika ancaman terus berlanjut? Jadi sebenarnya bukan tentang perselingkuhan aja, tapi ada ancaman juga. Kalau KDRT nggak ada sih, tapi ancaman selalu ada aja ancaman yang kayak dia mau jelekin aku lah, apalah segala macam gitu. Ancaman yang nggak pantas suami ke istrinya. Ada kata-kata kasar dan ada kata-kata yang ingin menjatuhkan saya. Ya, kalau secara terus-menerus Randy ini mengancam Hana, ada muatan pidananya, ya kemungkinan besarnya tidak menutup kemungkinan untuk melaporkan dia secara pidana. Yani ibunda Hana yang ikut mendampingi juga sempat mengurai kekecewaan dan mengaku sakit hati dengan perlakuan sang menantu. Selama menikah dengan Hana, Yani melihat Randy sosok yang baik, namun pada akhirnya terbongkar sifat buruk dan asli Randy. Yani mengaku sakit hati melihat anaknya diselingkuhi dan disakiti. Sakit lah saya pas tahu anak saya banyak ancaman, kadang-kadang ada kata-kata binatang juga kok. Saya nggak nerima lah, biar gimana juga. Dia pun katanya kan rumah tangga baru seumur jagung, tapi kalau kayak gini saya juga nggak nerima. Apalagi anak yang saya besarin dari kecil gitu ya, dia ketemu baru masih belum lama gitu, udah kayak gitu ke anak saya. Sebenarnya ada, tapi baik buruknya kan saya tahu anak saya kayak gimana, ya kata orang kayak gimana, saya tahu anak saya kayak gimana, nggak seperti orang-orang bilang.
Sementara itu, kabar mengejutkan juga datang dari aktris sekaligus model senior Catherine Wilson. Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengurai kabar perihal Catherine yang dicerai talak oleh sang suami Idam Masih. Diketahui suami Catherine tersebut melayangkan cerai talak dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 9 Oktober 2023 lalu. Bahkan pihak Pengadilan Agama juga sudah menentukan jadwal sidang perdana Catherine dan Idam tanggal 23 Oktober mendatang. Catherine binti Peter Wilson itu telah diajukan cerai oleh suaminya dalam bentuk jenis perkaranya adalah cerai talak, yaitu suami itu mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara adalah 3455 Perdata Gugatan /2023 PAJS. Gugatan itu dilayangkan atau ditujukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 9 Oktober 2023 dan telah ditetapkan hari sidangnya yaitu tanggal 23 Oktober. Tadi daftarnya 9 Oktober ya. Sidang perdananya nanti tanggal 23 Oktober 2023. Hingga saat ini memang belum diketahui secara pasti alasan Idam menceraikan Catherine. Namun saat datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan cerai talak, Idam diketahui datang sendiri tanpa didampingi kuasa hukum. Suaminya secara langsung prinsipal tanpa atau tidak didampingi oleh kuasa hukumnya atau tidak dengan kuasa hukumnya. Karena kami telah telusuri di sistem informasi penelusuran perkara adalah nama pemohon yang langsung mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap istrinya tersebut. Permohonan izin cerai talak ini adalah itu walaupun judulnya permohonan tapi itu adalah gugatan ya, gugatan perceraian yang diajukan oleh pemohon terhadap termohon. Yang diajukan oleh pemohon itu hanya sebatas itu aja, permohonan untuk diberi izin menceraikan atau mengikrarkan talak pemohon terhadap istrinya atau terhadap termohon. Seperti diketahui, saat menikah dengan Idam pada 10 Oktober 2022 lalu, Catherine sendiri sempat hidup menjanda selama 9 tahun. Pernikahan Catherine dan Idam juga berlangsung sakral dan hikmat pada saat itu. Pernikahan Catherine dan Idam pun digelar di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Hingga saat berita ini diturunkan, baik Catherine ataupun Idam belum buka suara.